ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang. Lazada, alhamdulillah. Jadi kita kemana? Belum dibuka dan belum dicoba. Oke, kita buka dulu. Halo teman-teman, jumpa lagi di Santoso TV, dan kali ini kita akan bahas sebuah modem WiFi atau yang lebih tepatnya adalah 4G router dari TP-Link. Ya, ini adalah TP-Link TLMR 6400, dimana kalau mendengar kata TP-Link mungkin udah nggak asing lagi ya, dimana TP-Link ini memang udah cukup familiar di dunia perangkat jaringan dan juga networking. Oke, sebelumnya saya sedikit cerita ya mengenai kenapa saya akhirnya membeli perangkat ini. Ini bukan endorse, alias ini saya beli sendiri, dimana untuk di masa saat ini memang kita diharuskan lebih banyak beraktivitas di rumah, termasuk bekerja ya, alias WFH atau work from home, dan itu semua menuntut di rumah kita harus ada koneksi internet. Jadi koneksi internet merupakan hal wajib untuk saat ini. Kalau untuk saya pribadi, sebelumnya untuk akses internet saya cuma pakai dari tethering HP. Dan untuk menunjang kebutuhan bekerja dan upload video YouTube pun sebenarnya udah cukup menurut saya dari tethering HP itu. Tapi setelah berbulan-bulan atau lama-kelamaan, saya agak kasihan juga dengan smartphone-nya, karena lama-lama kalau dipakai tethering terus tentu saja baterainya jadi cepat ngedrop ya. Nah, maka dari itu saya berencana untuk cari atau beli sebuah modem WiFi ya. Dan awalnya saya mau cari yang modem MiFi atau MiFi yang harga 300 sampai 400 ribuan, yang kecil itu ya, yang agak portable itu. Tapi setelah saya pertimbangkan dan pikir-pikir, untuk modem MiFi itu ternyata kebanyakan juga masih pakai baterai, dan akhirnya saya mau cari yang intinya durability-nya lebih bagus saja. Dan akhirnya nemu ini, yaitu TP-Link TLMR 6400. Dan kira-kira seperti apa sih barangnya ini, dan apa aja keunggulan dan kekurangannya? Langsung aja, ini dia. Oke, ini dia penampakan boxnya. TP-Link 300 Mbps Wi-Fi 4G LTE router TLMR 6400. Bagian kanan sini terdapat keterangan support frekuensinya. Bagian kiri sini tertulis spesifikasinya, dimana untuk 4G LTE-nya punya maksimal download speed di 150 Mbps dan upload di 50 Mbps. Ya, cuma tergantung lagi juga dengan provider operator yang kita gunakan ya. Oke, langsung kita buka. Dan pertama kita dapat routernya seperti ini. Kemudian ada quick installation guide, kartu garansi, SIM card adapter micro SIM. Kemudian ada dua buah antena, power adapter, dan kabel LAN RJ45. Oke, inilah yang kita dapatkan dalam boxnya tadi. Dan ini dia barangnya seperti ini. Ukurannya sih cukup besar ya, bodinya full plastik dan cukup ringan. Kemudian kita lihat bagian belakang sini, di bagian paling ujung kanan kiri ini ada port antena. Kemudian mulai dari kiri terdapat lubang colokan power, tombol power on off, 3 buah port LAN plus 1 port LAN 1, tombol reset WPS, tombol on off WiFi, dan slot SIM card dengan tipe micro SIM. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasang kedua antenanya. Selanjutnya masukkan SIM card ke slotnya. Oh iya, pastikan SIM cardnya udah ada kuota internetnya ya. Terserah sih mau pakai provider apa. Oke, selanjutnya colokan ke power adapter lalu nyalakan. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai 4 buah lampu indikator yang di depan ini menyala semua. Diurutkan dari yang kiri, ini ada indikator power, status koneksi internet, status WiFi, dan kekuatan sinyal. Oke, kalau udah nyala semua seperti ini berarti udah selesai ya. Kita tinggal konekkan smartphone kita ke sini. Untuk password WiFi-nya bisa dicek di bagian bawah routernya. Oh ya, untuk maksimal device yang bisa connect yaitu sebanyak 32 device secara bersamaan. Dan oke, rumah kita sekarang udah ada WiFi-nya. Mantap, selesai deh. Oke, ini dia, kita coba speed testnya. Ini saya pakai provider 3.
tidak di endorse, tapi karena di tempat saya paling bagus Tri ya, ini dia. Oke, saat ini dapat segini. Saya udah pakai perangkat ini kurang lebih selama 2 bulan dan selama itu belum ada kendala dan lancar-lancar aja. Penangkapan sinyalnya juga bagus dan pancaran wifi-nya juga cukup kuat dan stabil. Kemudian suhu perangkatnya juga cenderung hangat doang, nggak panas padahal dipakainya berjam-jam. Tiap hari rata-rata saya hidupkan dari jam 6 pagi dan saya matikan ketika mau tidur sekitar jam 10 sampai 11 malam. Ya rata-rata tiap hari nyala selama 17 jam, bahkan pernah nggak saya matikan 24 jam nyala terus. Oh ya, selain pakai wifi, ini sharing internetnya juga bisa pakai kabel ya. Jadi yang mau tipe koneksi LAN ini juga bisa menggunakan kabel bawaannya tadi. Untuk pengaturan-pengaturannya kita bisa akses dengan cara mengetikkan pada browser tplinkmodem.net atau langsung tembak IP di 192.168.1.1. Dan di sini ada semua pengaturannya, mulai dari setting APN, mengganti password, sampai mengganti mode kabel juga ada. Semuanya bisa diatur di sini. Oke, terakhir untuk keunggulan dan kekurangannya, menurut saya sih selama saya pakai di rumah, keunggulan yang saya rasakan mungkin di durability dan kehandalan dan kepraktisannya. Aman nyala seharian dan nggak panas. Penangkapan sinyal dan pancaran wifi-nya juga kuat dan stabil. Kemudian untuk kekurangannya mungkin ada di ukurannya yang agak besar ya, sehingga nggak cocok untuk aktivitas mobile. Dan karena ini harus nyolok listrik terus, jadi seandainya listrik rumah mati, maka modem ini juga ikut mati dan tentu saja internet juga ikut mati. Jadi ini memang cocoknya sih untuk yang stay di rumah aja ya, alias dijadikan wifi rumah.